Konferensi Asia Afrika dirayakan setiap tanggal 18 April. Tanggal tersebut mengacu pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika merupakan gagasan yang lahir dari rasa kesamaan nasib antara negara-negara Asia dan Afrika pasca Perang Dunia Kedua dan ketakutan dunia akan kembalinya Perang Dunia. Pasalnya, terdapat kondisi memanas di antara kedua blok, yakni blok Barat dan Timur. Konferensi ini juga merupakan bentuk solidaritas negara-negara yang diwakili dalam upayanya memberantas kolonialisme dari negaranya sendiri serta negara-negara Asia dan Afrika. Sejarah Konferensi Asia Afrika. Asal-muasal isu tersebut bermula pada tahun 1954, merujuk pada situs resmi Museum Konferensi Asia Afrika. Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotlawala, mengundang Perdana Menteri Burma UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastroamidjojo dan Muhammad Ali dari Pakistan untuk mengadakan pertemuan informal konferensi Kolombia di negaranya. Para pemimpin negara-negara tersebut termasuk Presiden Indonesia saat itu Insinyur Soekarno menerima undangan tersebut. Ditegaskannya gagasan diadakannya konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika disampaikan oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai perwakilan. Presiden Soekarno menyebut gagasan ini sebagai upaya bersama untuk menciptakan solidaritas antara Asia dan Afrika melalui gerakan nasional, membangun perdamaian dan melawan kolonialisme atas negaranya, serta mencoba memperluas kerjasama regional di tingkat Asia dan Afrika. Konferensi Kolombo yang diadakan dari tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954 membahas kepentingan bersama semua negara perwakilan. Ali Sastroamidjojo memaparkan gagasan yang disiapkan dalam konferensi tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan pertemuan kedua yang lebih luas antara negara-negara Asia dan Afrika. Sebab permasalahan ini juga menjadi permasalahan mendasar di antara negara-negara lain di Asia dan Afrika. Usulan tersebut membuahkan hasil dan diterima oleh semua orang di konferensi tersebut meskipun mereka masih skeptis. Dalam pertemuan 5 negara peserta konferensi Kolombo yang membahas persiapan konferensi Asia Afrika, mereka sepakat untuk mensponsori konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Satu negara menolak undangan tersebut yaitu Uni Afrika Tengah, sebab masih berada di bawah kendali bekas penjajah. Oleh karena itu, negara-negara peserta konferensi Asia Afrika adalah 1. Afghanistan, 2. Indonesia, 3. Pakistan, 4. Burma atau Myanmar, 5. Filipina, 6. Kamboja, 7. Irak, 8. Iran, 9. Arab Saudi, 10. Ceylon, 11. Jepang, 12. Sudan, 13. Republik Rakyat Tiongkok, 14. Yordania, 15. Suriah, 16. Laos, 17. Thailand, 18. Mesir, 19. Libanon, 20. Turki, 21. Ethiopia, 22. Liberia, 23. Vietnam Utara, 24. Vietnam Selatan, 25. Pantai Emas, 26. Libya, 27. India, 28. Nepal, 29. Yaman. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955 mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Mereka bertepuk tangan dan bersorak menyambut para tamu di sepanjang jalan Asia Afrika. Usai menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Presiden Soekarno memberikan pidato yang bertajuk Let a New Asia and a New Africa be Born, yang berarti mari kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru. Diakui Presiden Soekarno, para peserta konferensi, meski berasal dari negara-negara dengan latar belakang identitas berbeda, memiliki pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, namun memiliki keinginan yang sama untuk menjaga dan memperkuat perdamaian dunia. Meskipun dalam sidang terdapat kesulitan pada beberapa topik seperti perbedaan politik, namun karena sikap bijak ketua sidang dan tingginya toleransi serta afinitas peserta konferensi, maka diputuskan untuk mencapai mufakat dalam pertemuan tersebut, yang diantaranya adalah komunikasi terakhir, yang mencakup hal-hal berikut: 1. Kerjasama ekonomi, 2. Kerjasama budaya, 3.
hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. 4. Masalah masyarakat kolonial. 5. Masalah-masalah lainnya. 6. Deklarasi Pemajuan Perdamaian Dunia dan Kerjasama Internasional. Deklarasi yang dikomunikasikan tersebut menghasilkan dasar Sila Bandung yang memuat prinsip-prinsip dasar upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. 1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar dan kecil. 4. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk membela diri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. 6. Jangan menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara-negara besar. Jangan menekan negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 9. Mempromosikan saling menguntungkan dan kerjasama. 10. Mematuhi hukum dan kewajiban internasional.